Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga sehat-sehat semua ya. Di video kali ini aku pengen sharing-sharing kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga. Ditonton sampai habis ya. Seperti biasa bangun tidur tuh aku langsung ke dapur. Ini aku mau bikin sarapan. Aku udah masak air dan lanjut aku pengen bikin roti bakar buat sarapan. Ini buat sarapan aku. Dan nanti aku pengen masak 2 menu buat sarapan plus buat makan siang ya, untuk sayurnya. Nah, roti bakarnya udah mateng, siap disajiin buat nanti. Aku lanjut pengen masak sayurannya sayur tumis-tumis. Jadi ada beberapa sayuran sisa di kulkas, pengen aku masukin aja jadi satu. Aku tumis-tumis. Ini sayur putihnya aku potong-potong, lanjut aku cuci. Terus aku ada stok wortel juga, jadi aku potong-potong lanjut aku cuci. Sebenarnya baiknya dicuci dulu apa dipotong-potong dulu ya. Kadang aku dipotong-potong dulu, terus kadang dicuci dulu, tergantung moodnya aja. Sebenarnya sih bagusnya sih dicuci dulu kayaknya ya. Kalau moms di rumah gimana? Dicuci dulu atau dipotong-potong dulu? Nah, ini ada stok jamur juga. Jamurnya cuma ada 3 buah. Jadi aku masukin aja deh biar tambah banyak sayurannya. Nah, semuanya udah dipotong-potong. Aku lanjut mau numis. Ini aku pakai minyak wijen biar wangi. Nah, tips dari aku nih teman-teman, mam semua. Jadi kalau bisa kita stok bawang putih, bawang merah iris. Jadi pas kalau masak nggak perlu rempong untuk motong-motong lagi. Jadi udah ada di kulkas. Biasanya semingguan awet kok buat masak. Ini kita tumis-tumis bawang-bawangannya sampai harum. Lanjut kita masukin apa yo? Masukin wortelnya kita masukin, kita tumis-tumis sampai mateng, sampai lembek. Karena wortel kan paling lama matengnya, jadi harus duluan. Nah, udah agak layu, langsung kita masukin jamurnya. Kita tumis-tumis lagi deh. Habis itu kita masukin togenya. Lanjut masukin sawi putihnya. Dikasih air sedikit, ditumis-tumis. Kalau sayur tumis-tumis ini mah gampang ya, kayaknya semua udah pada bisa deh. Jadi sebelum nikah mungkin udah pada jago masak-masak kayak gini. Masakan simpel, tinggal tumis-tumis. Jangan lupa dikasih garam, gula, lada, kaldu jamur biar enak. Karena aku ada stok jagung rebus, jadi ini mau aku tambahin jagung rebus. Kebetulan kemarin suami beli jagung rebus yang di abang-abang itu, terus nggak kemakan, jadi aku pipilin aja, aku masukin deh. Ini namanya sayur campur-campur. Oh iya, sekedar informasi, aku ibu dari 1 anak yang sekarang sedang hamil 8 bulan, dan bulan depan aku lahiran dan jadi 2 anak. Dan suamiku tuh kalau pagi sarapannya harus makan makanan berat. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dari sebelum nikah tinggal di mes. Katanya kalau di mes tuh pagi-pagi tuh harus biasanya makanan berat, jadinya perutnya udah terbiasa makanan berat. Dia tuh paling anti yang namanya roti, gorengan atau apapun itu yang termasuk cemilan. Pokoknya dia harus makan nasi berserta lauk pauknya. Jadinya ya tiap pagi aku harus masak. Nah, ini udah mateng. Alhamdulillah udah mateng. Habis itu tinggal bikin lauknya. Kalau lauknya aku pengen yang simple aja, jadi telur ceplok. Nih, kalau telur ceplok udah pada jago lah ya. Tinggal masukin telur, lalu dikasih garam. Ini manasin wajannya dulu pakai minyak. Jangan lupa kasih garam ya. Ini aku bikin 3 buah buat mamaku, suamiku, adikku. Kalau aku biasanya pagi kadang roti, kadang nasi, tapi kali ini pengen makan roti aja. Lanjut aku ada stok sambal, jadi aku masukin sambalnya tuh udah aku kasih garam, udah kasih gula, tinggal ditumis aja.
ditumis-tumis sampai harum, sampai mateng, baru kita masukin telurnya, didiemin sampai meresap, baru angkat deh. Simpel banget ya masakan kali ini, masakan yang simpel-simpel soalnya waktunya cuma sebentar kalau pagi-pagi itu, karena aku takut anakku bangun dan takut dia udah nyariin aku, jadi aku harus cepet masaknya. Kalau yang lama-lama, kalau yang makanan susah biasanya aku lakuin agak siangan atau malamnya udah aku kerjain, jadi tinggal eksekusinya paginya. Ini udah mateng, aku kasih bawang goreng biar tambah enak. Alhamdulillah udah mateng, walaupun sederhana tapi ini enak buat sarapan. Nah lanjut, aku cuci piring. Biasanya aku langsung cuci piring, soalnya aku nggak betah yang namanya cuci numpuk, karena penggorengan sama wajannya masih panas, jadi aku cuci piring yang bekas masak aja tadi. Aku suka banget yang namanya beres-beres yang berbau dengan air, kayak ngepel, nyuci piring, nyuci baju tuh aku suka, nggak tahu kenapa. Yang biasanya habis nyuci piring aku langsung sikat-sikatin biar sinknya nggak berminyak banget dan nggak gampang kusam. Walaupun tinggal di rumah orang tua, tetap aja kita harus ngerawat apa yang ada di rumah ini. Nah lanjut, abis itu aku langsung ngasih sarapan anak aku. Anak aku tuh kalau misalnya pagi-pagi tuh harus makan nasi kan. Aku biasain makan nasi. Soalnya kalau udah kena roti, kena biskuit, pasti nanti seharian dia nggak mau makan nasi. Jadi kalau bisa bangun tidur tuh aku harus kasih nasi biar dia ada masuk nasi gitu. Anak umur segini balita, masih 2 tahun kurang, jadinya makannya masih sosok gampang. Kadang menu ini mau, besoknya nggak mau. Kadang yang tadinya nggak mau tiba-tiba mau. Ya jadi sebagai orang tua kita harus sabar aja. Alhamdulillah dia mau makan, walaupun cuma beberapa suap. Ini suamiku lagi makan, tuh kan bener dia maunya nasi aja. Nah, sambil anakku main, anakku belum mandi, biasanya nanti aku mandiin setelah aku beres-beres kamar. Ini aku lanjut mau beres-beres kamar mumpung anakku masih main sama papanya. Suamiku berangkat kadang siang kadang pagi, tapi sekarang lagi dan agak siangan, jadi masih bisa ngajak main sambil aku beres-beresin kamar. Oh iya, jangan salfok ya sama tempelan-tempelan di dinding. Tempelan itu yang hitam itu bekas double tip buat pasang pengaman dinding. Jadi anak aku itu tuh kalau tidur tuh bisa muter-muter, jadi suka kejedut palanya, bisa 180 derajat kalau tidurnya tuh bisa muter. Jadi kemarin sempat dipasangin pengaman dinding kayak semacam playmat gitu, ditempelin di dinding pakai double tip, tapi karena dia udah ngerti jadi dikletekin sama dia, jadinya kayak gitu, dia bekas. Pengen dipasang lagi, dianya udah tahu cara nyopotinnya, jadinya nggak dipasang-pasang lagi deh. Makanya bantalnya harus banyak di pinggir-pinggirannya biar dia nggak kejeduk. Habis beres-beres kamar biasanya aku langsung mandiin anakku terus main seharian. Anakku kalau misalnya udah nggak ada orang di rumah, udah pada pergi, dia tuh pengen ditemenin terus kemanapun aku pergi. Nah ini aku udah selesai mandiin, udah selesai semuanya, aku udah bersih-bersih, lanjut ya nemenin dia main. Jadi gini, kalau udah main tuh nggak bisa megang HP atau megang yang lain, jadi harus fokus sama dia. Karena masih 2 tahun jadi masih suka maunya ditemenin aja, sampai kalau pipis aja susah, maunya ditemenin terus. Ya gitulah namanya punya balita ya, terus sabar. Alhamdulillah ini udah tidurin anakku udah tidur, dan sekarang tuh jam berapa, ayo udah jam 1:30 aja, cepet banget ya, terus 1:30. Nah lanjutnya biasanya kalau anak udah tidur aku langsung beresin mainannya. Kenapa aku beresin? Biar nggak semakin berantakan, soalnya kalau misalnya didiemin nanti makin berantakan. Walaupun nanti saat dia bangun pasti tetap aja diberantakin lagi, tapi setidaknya udah rapi. Jadi pas dia bangun, rumahnya area mainnya udah rapi dan gak banyak semut.
anak-anak kecil kan suka main sambil makan ya, sambil minum biasa. Kalau lagi main tuh aku kasih cemilan, nah kadang tuh suka tumpah-tumpah. Nah tumpahannya itu suka semut pada datang, jadi harus segera disapu biar nanti dia mainnya juga enak. Nggak tahu di rumahku kenapa ya, semutnya banyak banget, sampai lemari, sampai mie rebus yang di lemari aja suka disemutin. Aneh banget kan. Lanjut beres-beres semuanya area mainnya. Aku beresin area main sama yang lain. Biasanya kalau udah beres, udah enak. Nah biasanya kalau anakku udah tidur, aku kadang kalau lagi malas ngapa-ngapain ikutan tidur. Tapi kalau misalnya berantakan pasti aku langsung beresin dulu baru tidur juga. Anak balita tuh kadang kalau misalnya kita tinggal sebentar juga walaupun tidur dia tetap aja nyariin, suka nangis. Nah udah beres lanjut ya, aku mau me time sebentar. Aku pengen minum es cendol Bandung. Kebetulan tadi nitip sama keponakan beli es cendol Bandung. Nggak tahu selama hamil ini aku ngerasa pengen minumnya selalu pengen yang dingin dan manis, padahal nggak bagus ya sebenarnya ya, tapi alhamdulillah sih sampai saat ini kandungannya masih baik-baik aja. Ini seger banget minum es cendol Bandung, walaupun di luar kayaknya hujan tapi tetap aja bawanya enak, minum dingin-dingin. Nah di luar hujan gerimis-gerimis mengundang gitu deh, bawaannya jadi ngantuk sebenarnya ya, tapi masih banyak yang mesti dikerjain. Nah aku mau lanjut ngerjain juga, lebih dan kurang. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya, bisa memotivasi moms semua, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.